Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Dorcas Hombore. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, telah mengizinkan kami melewati malam, dan di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, firman yang kami akan membaca dan merenungkan di pagi hari ini dapat dalam kitab Perjanjian Baru Wahyu 20 pada ayatnya yang ketiga. Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar apa kata firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Pagi ini di hari Rabu tanggal 4 di bulan Juni dalam tahun 2025 kita akan membaca firman Tuhan yang terpilih dari kitab Perjanjian Baru dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga dengan perikop yaitu kerajaan 1000 tahun. Demikian bunyi firman, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyisakan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi ini, dan yang dikatakan berbahagia mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saya memberikan judul dari renungan ini adalah iblis dilemparkan ke dalam jurang maut, tidak lagi menyisakan. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 20 ayat 3 menyampaikan bahwa iblis akan diikat selama 1000
tahun dan dilemparkan ke dalam jurang maut, sehingga ia tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa selama periode itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perjalanan hidup orang percaya terkadang tak seindah yang dipikirkan. Ada banyak orang tak kuat menghadapi cobaan dan godaan iblis yang menyesatkan sehingga membuat mereka jatuh dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Memang iblis itu pandai memutarkan firman, gampang membuat orang jatuh dan meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya, namun ternyata kuasa iblis terbatas dan tidak kekal adanya. Renungan ini menjelaskan yang memegang kunci jurang maut melemparkan iblis atau setan ke dalam jurang maut dan memeteraikannya agar supaya iblis tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Renungan ayat ini menggambarkan kuasa Allah untuk membatasi pengaruh iblis dan memberi waktu bagi umat manusia untuk menikmati damai sejahtera selama pemerintahan Kristus. Berikut adalah beberapa poin yang dapat kita renungkan dari Wahyu 20 ayat 3, yaitu kuasa Allah yang membatasi. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun iblis memiliki kekuasaan, Allah memiliki kuasa yang lebih besar untuk membatasi pengaruhnya. Kita dapat melihat bahwa Allah dapat mengontrol kekuatan jahat dan membatasi pengaruhnya pada umat manusia. Pemberian damai sejahtera masa 1000 tahun ini adalah waktu di mana umat manusia dapat menikmati damai sejahtera dan pemerintahan Kristus tanpa adanya penglihatan iblis. Ini adalah waktu di mana kita dapat menikmati damai sejahtera dan bersukacita dalam hubungan kita dengan Allah. Poin yang pertama, ayat ini memberikan harapan bagi kita sebagai umat manusia. Kita tidak perlu takut dengan kuasa jahat, karena Allah memiliki kuasa yang lebih besar untuk membatasi pengaruhnya. Kita dapat menyerahkan diri kita kepada Allah dan memiliki kepercayaan bahwa Dia akan melindungi dan menuntun kita. Pentingnya kesaksian
Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesaksian kita tentang Yesus. Kita dipanggil untuk berdiri dengan setia dalam iman kita dan tidak menyerah pada tekanan atau godaan iblis. Poin yang kedua, peringatan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak menganggap remeh iblis dan kekuatannya meskipun dibatasi. Iblis masih akan dilepaskan setelah 1000 tahun dan akan mencoba menyesatkan bangsa-bangsa lagi. Oleh karena itu kita perlu tetap waspada dan tidak pernah kehilangan iman kita. Secara keseluruhan, Wahyu 20 ayat 3 menyampaikan pesan tentang kuasa Allah yang membatasi iblis. Pemberian damai sejahtera selama pemerintahan Kristus dan harapan bagi umat manusia. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesaksian dan peringatan untuk tetap waspada terhadap kekuatan jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi hari yang indah dan bahagia ini Tuhan Yesus. Kami baru saja selesai berbicara tentang firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau selalu setia menjaga melindungi kami dari malam hari sampai di pagi hari. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat kedua hamba di jemaat kami, Ibu Pendeta Dina dan Ibu Pendeta Korwa. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi kedua hamba di tempat ini ya Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat jemaat dari rayon Yerusalem sampai di rayon Yordan. Tuhan, di pagi hari mereka akan bangun dengan tubuh yang sehat, tidak mengurangi suatu apapun. Di hari baru ini ya Tuhan, aktivitas kami setiap hari, setiap langkah kami, Tuhan tuntunlah kami. Dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, Tuhan, Engkau berkenan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di pagi hari ini ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, dan miringkanlah telinga kasih sayang-Mu dan sahutilah doa kami ini ya Tuhan. Inilah doa dan pergumulan kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.